Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat ukuran resolusi citra itu akan mempengaruhi besarnya ukuran file yang kita punya saat kita mengubah dari citra analog ke citra digital. Oke, kita ulang lagi ya. Sekarang kita membahas dulu tentang citra grayscale. Nah, citra warna itu nanti ya. Oke, dalam citra grayscale ya, level keabuan itu berada dalam jangkauan, misalkan saya umpamakan dari 0 sampai L-1 ya. Kalau yang contoh tadi misalkan dari 0 sampai 25 ya. 255 itu sama dengan 256 dikurangi 1 ya. 256 dikurangi 1. Nah, level citra dengan gray level seperti ini dikatakan citra yang mempunyai 256 level keabuan. Gitu ya. Oke. Jadi kalau L besar itu adalah level keabuan, maka level keabuan citra akan dari 0 sampai L-1 ya. Oke. Ya, seperti kita bahas tadi bahwa level keabuan banyaknya level itu ditentukan saat pengkodean atau ditentukan oleh banyaknya bit yang digunakan untuk merepresentasikan intensitas dari satu piksel citra. Nah, L itu nilainya akan berubah, tergantung dari 2 pangkat K, di mana K adalah banyaknya bit untuk merepresentasikan satu level keabuan. Sehingga kalau saya hanya menggunakan 3 bit saja, maka levelnya juga hanya akan L sama dengan 2 pangkat 3 ya. Levelnya hanya ada 8 level ya, 8 level keabuan. Tapi kalau saya mau menggunakan satu pixel itu dengan 8 bit, saya akan mempunyai level keabuan sebanyak 2 pangkat 8 sama dengan 256 level ya, mulai dari 0 level ke 0 sampai level ke 255. Oke ya. Nah, kemudian banyaknya bit ini tentunya akan mempengaruhi ukuran file atau ukuran data yang kita simpan. Seandainya saya mempunyai citra berukuran M kali N, jadi ada M baris pixel dan N kolom, maka kalau saya menggunakan K bit untuk satu pixel, saya akan mempunyai ukuran file sebanyak ini ya, banyaknya baris kali banyaknya kolom dikalikan banyaknya bit yang kita gunakan. Oke, jadi misalkan kita punya citra dengan ukuran 12 kali 12 pixel ya, berarti ada 12 pixel, 12 baris pixel dan 12 kolom pixel. Kalau kita menggunakan 8 bit per pixel, saya akan mempunyai level keabuan. Maaf, di sini contohnya saya menggunakan 3 bit per pixel, maka saya akan mempunyai level 8 level. Gitu ya. Oke. Nah, maka dengan 3 bit per pixel tadi, ukuran data yang kita perlukan, yang kita dapatkan saat kita mengubah analog ke dalam digital tadi adalah banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom dikalikan banyaknya bit untuk tiap satu elemen matriks atau satu pixel. Nah, saya dapatkan hasil 432 bit ya, tapi biasanya jarang ya kita gunakan satuan bit. Yang sering kita gunakan adalah byte ya. Byte itu
8 bit gitu ya, karena kalau bit terlalu besar ya. Kadang-kadang kita akan gunakan byte ya. Jadi ukuran file kita minimum dan tanpa kompresi data akan berukuran 12 kali 12 kali 3, 54 byte atau 432 byte. Ini untuk citra grayscale. Nah, kalau yang kita gunakan atau yang kita ingin konversikan ya dari analog itu tidak citra grayscale tapi citra berwarna, maka ukuran file kita makin besar ini ya. Jadi yang tadi hanya 12 kali 12 kali 3 sekarang dikalikan 3 lagi ya, karena masing-masing pixel itu akan memegang 3 angka. Angka untuk red, angka untuk green, angka untuk blue ya, sehingga ukuran file kita menjadi 3 kali lipat dari grayscale. Dan ini adalah ukuran minimum tanpa kompresi. Nah, kalau urusan kompresi itu adalah urusan bagaimana menata data kita yang dalam bentuk matriks atau array tadi ke dalam file sedemikian rupa ya, bisa dikompresi ya. Kalau dikompresi kita akan memilih bagaimana cara menyimpan data tadi sedemikian rupa sehingga kita bisa memperkecil ukuran file data kita. Nah, kompresi data atau kompresi citra akan kita bahas nanti ya, akan bahas yang akan datang, masih jauh ya. Nah, kita akan lihat lagi jenis-jenis citra yang umum kita temui. Yang pertama adalah citra berwarna seperti ini ya, citra berwarna. Nah, ini contoh kombinasi antara sering kita sebut sebagai pita warna ya, pita warna red, green, dan blue. Untuk merah itu rednya 255, ini misalkan 8 bit ya. Jadi citra 8 bit maksudnya satu pixel itu kita representasikan dengan 8 bit, berarti levelnya dari 0 sampai 255 ya. Jadi ada 256 level. Oke. Nah, untuk citra berwarna, maka satu nilai warna itu akan merupakan kombinasi dari red, green, dan blue. Untuk merah, maka nilai merahnya maksimum gitu ya. Greennya 0, blue-nya 0 angkanya gitu ya. Untuk hijau justru ini yang 255, untuk biru ini ya. Untuk putih maka nilainya 255 semua gitu ya. Untuk hitam maka 0 semua gitu ya. Nah, untuk kuning, hijau, dan yang lain-lain itu akan ditentukan dengan kombinasi dari RGB-nya. Misalkan untuk kuning itu akan pencampuran dari green dan blue gitu ya, dan seterusnya. Nanti kalau kita sudah belajar lebih jauh lagi, kita nanti akan belajar yang disebut dengan color space atau ruang warna. Nanti kita akan belajar bahwa color space itu tidak hanya RGB ya, kita bisa pakai CMYK, kita bisa pakai yang lain-lain ya. Oke, nanti kita bahas saat kita mempelajari color space dalam image processing atau ruang warna dalam citra digital. Nah, ini contoh ya, contoh citra berwarna. Ini diambil pixel sebelah sini ya, yang terdiri dari 4 kali 4 pixel saja ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau kita menggunakan MATLAB, kita bisa itu menentukan ya, dalam satu area atau dalam satu titik itu nilainya berapa gitu ya. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah ini contoh citra berskala keabuan ya. Jadi dari sangat hitam menuju ke putih
tapi di sini contohnya tidak sangat putih sekali ya. Kemudian ini adalah citra biner. Citra biner yang diperoleh dari pengubahan citra berskala keabuan yang di sebelah kiri. Ya, kalau kita lihat, oh ternyata dengan mengubah ke biner saya bisa mendapatkan bentuk. Nah, itu salah satu manfaat pengubahan citra dari keabuan ke biner. Oke, nah kita bisa mengubah jenis-jenis warna ini ya untuk keperluan-keperluan tertentu, untuk keperluan analisis, untuk keperluan identifikasi, atau untuk keperluan yang lain ya, untuk keperluan kompresi misalkan, kita bisa mengubah jenis citra, misalkan dari berwarna ke citra grayscale gitu ya. Kita bisa menggunakan ini contohnya ya. Oke, atau ya ini contoh hasilnya ya, kalau kita mengubah dari warna ke grayscale. Nah, nanti yang akan menentukan adalah faktor ini ya. Nah, faktor ini, kalau faktor yang A, B, C nya ya, kalau kita lihat lagi di sini, nah komponen konstanta A, B plus C ini harus sama dengan 1 ya, harus sama dengan 1. Nah, komposisinya A berapa, B berapa, C1 berapa, itu akan jika itu berbeda ya dari komposisi satu dengan komposisi lain, nah kita akan mendapatkan hasil pengubahan grayscale yang berbeda gitu ya. Oke. Kemudian selain mengubah ke dalam grayscale tadi ya, kita bisa mengubah ke dalam citra biner. Nah, kalau ke dalam citra biner ya gampang saja ya, jadi bawah hanya akan ada hitam dan putih ya, hitam 0 putih 1 gitu ya. Maka ya sudah, kita bagi saja, misalkan untuk level misalkan ini 256 level. Nah, untuk 127 di sini titiknya, jika lebih kecil itu kita ganti dengan angka 0 berarti hitam, jika lebih besar kita ganti dengan angka 1 ya, berarti nilainya putih ya. Ini contoh untuk mengubah citra grayscale ke dalam biner. Perlunya apa? Wah, perlunya macam-macam ya, perlunya macam-macam. Biasanya dalam analisis citra kita perlukan itu ya, untuk macam-macam, untuk identifikasi bentuk, untuk menemukan fitur-fitur tertentu. Nah, itu kita gunakan perubahan ini ya, sesuai dengan keperluan ya. Nanti yang bermain di sini ya. Nah, thresholdnya di sini ya, nilai untuk berubahnya putih dan hitam itu ada di berapa? Apakah ada di 255? Nah, nanti putih semua ya kalau 255 ya. Apakah ada di 125, 127, atau lebih ke kanan lagi? Nah, ini juga bisa ya, tergantung dari nanti perlunya untuk apa kita mengubah dari grayscale ke biner. Nah, ini contoh nih, contoh perbedaan pengubahan dari grayscale ke biner dengan threshold yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau thresholdnya kita ambil 210, nah ternyata total hanya saya mendapatkan bentuk saja ya, bentuk daun. Tapi jika misalkan ambangnya itu diperkecil 160, selain mendapatkan bentuk, saya juga mendapatkan sedikit gambaran teksturnya ya. Oke. Kemudian ini jika ambang 130, ambang 110, ambang 100, ambang 70 dan seterusnya ya. Jadi pemilihan threshold itu akan menentukan hasil dari pengubahan grayscale ke biner itu seperti apa. Terus gimana milihnya? Ya tergantung keperluan kita ya. Kalau kita misalkan hanya perlu untuk melihat bentuknya ya, nah kita pilih yang ini ya, jadi kita hanya butuh bentuknya saja. Tapi kalau misalkan saya butuh untuk teksturnya, untuk mengetahui ini kan gambar daun ya, tulang daunnya yang mana, nah
saya bisa gunakan yang ini atau mungkin yang ini, gitu ya. Nah, jadi prinsipnya thresholdnya berapa sesuai dengan keperluan. Oke, jadi itu tadi sedikit pengenalan mengenai citra digital ya. Ini untuk pertemuan kita yang kedua. Untuk pertemuan yang ketiga nanti kita akan bahas materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah.